Assalamualaikum semuanya, selamat sore Pak Jati. Apa Pak Jati sudah bersama kita sekarang? Oke, baik. Jadi acaranya sebentar lagi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nurjati Widodo, SAP MAP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan, dan sebagai pembicara yang akan memberikan sosialisasi pada acara kita kali ini. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara di sore hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara sosialisasi magang dan informasi peluang magang yang menarik. Sosialisasi ini diadakan oleh Program Studi Ilmu Perpustakaan yang bekerja sama dengan Divisi Advokasi, Departemen Interaksi HMPIP 2022, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi sekaligus sebagai wadah berdiskusi antara mahasiswa dengan program studi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ashila Iflanti Putri yang berkesempatan untuk membantu jalannya acara pada hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama, ada sambutan dan doa. Yang kedua, pemaparan materi sosialisasi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, sesi dokumentasi. Dan yang kelima, doa dan penutup. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung jika tidak ada kendala, dan mematikan mikrofon. Yang kedua, para peserta acara dapat menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber dengan cara raise hand atau melalui kolom chat Zoom pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang ketiga, para peserta mengisi link absensi yang akan diinformasikan melalui kolom chat Zoom pada akhir acara. Dan yang keempat, seluruh peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Nurjati Widodo. Kepada Bapak Nurjati, apakah sudah siap, Pak? Siap, Pak. Oh, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman angkatan 2019 ataupun angkatan lain juga ini ya. Kalau dari yang pengumuman yang disampaikan Mas Virgi, kalau tidak salah memang diberikan apa istilahnya, diperbolehkan kalau angkatan lain juga gabung ya. Nah ini monggo, kita juga dalam rangka ini ya, barangkali kalau memang teman-teman yang angkatan 2020, 2021 ingin tahu proses magang ya, proses pendaftaran magang dan lain sebagainya juga monggo gitu ya. Tetapi lebih khusus untuk yang mendesak ini memang kami sasar kepada teman-teman angkatan 2019 ya. Jadi insya Allah ini ada beberapa informasi ya berkenaan dengan apa ya, yang pertama yang menurut saya penting ya berkenaan dengan mengecek KRS ya teman-teman, saya ingatkan sekali lagi dan sekali lagi ya untuk mengingatkan KRS-nya. Nanti insya Allah di materi saya juga akan saya hubungkan dengan buku pedoman akademik ya yang ada di masing-masing angkatan ya.
Terus kemudian juga ada peluang yang magang yang menarik yang kemarin saya sampaikan ke Mas Virgi, itu adalah berkenaan dengan ISS ya. ISS ini sebenarnya bisa dibilang MBKM ya, tetapi merupakan hasil kerjasama prodi ya, hasil kerjasama prodi tetapi difasilitasi oleh Universitas Brawijaya dan kementerian ya. Nah, jadi ini yang menariknya nanti ya. Salah satu yang menarik ya. Terus kemudian juga nanti saya ingatkan beberapa tahapan magang dan beberapa ini apa namanya eh, kendala-kendala gitu ya, yang seringkali teman-teman jumpai ketika memproses magang ya. Ya 2 tahun menggunakan Civia itu memang tidak ada perubahan yang signifikan ya. Sampai sekarang itu permasalahan yang ada di Civia itu memang ya masih terus berulang dan susah dideteksi ya. Terus terang apalagi kami di prodi ini tahunya ya surat apa pengajuan masuk ya, kalau masuk ya kami proses gitu ya. Dan kami tidak diberikan kewenangan untuk mengecek ya sampai mana prosesnya itu kita tidak tahu sama sekali gitu ya. Jadi ini mohon dengan sangat teman-teman itu benar-benar mencermati biar nantinya tidak ada kendala ya, khususnya ketika pendaftaran magang ya. Dalam rangka untuk mendapatkan surat keterangan atau surat pengantar magang ya. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh teman-teman untuk datang ke apa tempat magangnya kan nanti surat pengantarnya itu gitu ya. Oke, baik. Ini Bu Farida sudah rawuh atau belum? Kalau belum kita sambil tunggu tadi beliau saya Japri kok katanya juga akan gabung gitu ya. Nanti kalau gabung mohon dikasih ini apa namanya pengingat ke saya ya Mbak Asilah ya untuk nanti beliau mungkin memberikan arahan dulu. Ya teman-teman ini saya share screen dulu ya. Saya share screen-nya ini saja ya. Oke. Nah, ini PPT-nya terus terang PPT yang kemarin juga. Ini PPT apa namanya sosialisasi magang untuk buku pedoman magang yang terakhir ya. Saya masih pertahankan ini, tetapi secara konten saya berusaha update ya. Kemarin Mbak Zul Maharani kalau nggak salah juga menanyakan Pak sudah ada ininya ya, karena ini ya kita dari prodi ini juga dikejar waktu untuk ini ya apa namanya memfinalisasi kurikulum ya yang akan diberlakukan untuk teman-teman angkatan 2022 ya. Jadi karena ini juga sudah pengisian KRS ya, sehingga finalisasi kurikulum itu harus segera di apa dilakukan gitu ya. Nah ini insya Allah hari Senin nanti kita akan lakukan finalisasi ya. Nah, itu sekedar informasi ya. Tetapi untuk kurikulum yang baru ini tidak akan memberikan efek bagi teman-teman angkatan 2021, 2020, apalagi 2019 ya. Tetap berlaku kurikulum sebagaimana di buku pedoman masing-masing angkatan ya. Nah, sebagaimana yang tadi sekilas saya sampaikan berkenaan dengan ini ya pengecekan KRS ya, SKS ya, total SKS. Ini sangat penting ya. Ini teman-teman mohon bisa ngecek sendiri ya capaian mata kuliah yang sudah lulus ataupun belum lulus, coba dicek sendiri-sendiri ya di siamnya ataukah monggo membuat semacam simulasi ya, karena kami di prodi ini juga belum ada fasilitas ya, belum ada aplikasi yang memberikan fasilitas kepada kami untuk ngecek, oh ternyata mahasiswa ini kurang satu mata kuliah wajib, atau oh mata kuliah pilihannya kurang satu ya. Dan ini yang menyebabkan ya di beberapa prodi yang lain itu begitu mau ujian skripsi ternyata baru dideteksi ini SKS-nya belum cukup untuk lulus. Nah, begitu sampai ke titik itu mau ujian kok jelalah SKS-nya kurang satu atau kurang tiga, kurang satu mata kuliah misalkan. Atau ada penginputan yang keliru sehingga SKS-nya hanya kurang satu misalkan. Nanti kalau lulus dengan skripsi ternyata 143 ternyata.
ini tidak bisa lulus teman-teman, karena memang ketentuan dari kementerian, teman-teman itu minimal lulus adalah 144 ya. Dan sampai sekarang begitu prodi juga sering mengingatkan ke teman-teman mahasiswa, ada saja 1-2 orang yang pada akhirnya mau ujian saja terkendala karena masih belum 144 SKS lulus minimalnya. Nah, ini minta tolong sekali teman-teman dicek di bagian transkrip nilainya, di SIAM ya. Secara keseluruhan nilai disimulasi nanti ketambahan mata kuliah ini, ketambahan magang, ketambahan skripsi kalau misalkan semester 7 ya. Itu dipastikan lebih baik lebih dari 104, itu 144. Itu lebih baik ya. Karena kalau standar kelulusan di kementerian ya yang ditulis di peraturan tentang pendidikan tinggi ya. Saya lupa peraturannya kalau tidak salah terakhir itu tahun 2014 ya. Itu adalah 144 sampai 160. Jadi untuk lulus S1 itu adalah minimal 144 dan maksimalnya adalah 160. Sehingga kalau misalkan teman-teman nambah mata kuliah lebih bagus. Nambah dengan MBKM jauh lebih bagus ya. Sehingga lulus 160 pun juga itu boleh ya. Itu sangat boleh ya. Lalu kita lihat coba teman-teman ketika angkatan 2019 ini ya di buku pedomannya. Nah, di buku pedoman yang berlaku adalah ini yang 2018 ini ya. 17 Nah, ini. Nah, ini ya, teman-teman. Di sini memang ada beberapa hal yang menurut saya masih simpang siur ya. Mohon yang saya akan sampaikan ini coba dicermati ya. Nah, yang pertama adalah mata kuliah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini memang ketentuan di awal di masa-masa yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahunan yang lalu, bahasa Inggris ini 3 SKS. Ya, sebagaimana saya dulu kuliah, bahasa Inggris ini 3 SKS. Tetapi ternyata untuk sekarang ini ada perubahan dari UB, dari universitas ya, karena ini mata kuliah wajib universitas. Jadi bukan prodi yang mewajibkan, jadi diwajibkan oleh universitas harus ada mata kuliah bahasa Inggris di semua prodi yang ada di Universitas Brawijaya ya. Dan ketentuannya sekarang adalah 2 SKS. Ya. Tetapi kalau di kurikulum yang berlaku di teman-teman ini masih 3 SKS, maka dari itu mohon dicek ya, bahasa Inggrisnya harus 3 SKS ya. Kalau tidak 3 SKS, monggo kita bicara ya, atau perwakilannya aja ya. Nah, karena nanti kalau tidak 3 SKS itu kuatirnya kurang dari 144 karena kita SKS lulusnya sudah menggunakan minimal ya. Dulu di era-era 2 tahun sebelumnya itu ya, kita memang men-setting jumlah kurikulum, jumlah mata kuliah yang kita bebankan kepada mahasiswa itu minimal. Minimal itu ya tujuannya ya memang biar bebannya tidak terlalu berlebih. Yang penting sudah lulus sebagaimana ketentuan minimalnya ya 144. Di samping itu ya biar masa studinya tidak terlampau lama gitu ya. Nah, jadi bisa selesai 4 tahun itu tidak lebih gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang perlu dicek, bahasa Inggris ini di beberapa prodi yang lain ya, di publik itu ternyata ada yang mahasiswanya itu 3 SKS ya, dia diakui 3 SKS, ada yang 2 SKS. Nah, itu ya. Jadi monggo dicek juga di teman-teman di prodi kita ya, tetapi harusnya 3 SKS ya. Terus kemudian ada lagi selain itu ya, yang bermasalah juga itu sama mata kuliah UBU juga ya, mata kuliah wajib universitas juga, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini. Mata kuliah kewirausahaan ini juga untuk ketentuan sekarang 2 SKS ya. Ini sama-sama wajib universitas. Jadi mohon dicek juga ya. Nah, ini. Jadi 2 hal ini. Jadi ada di publik itu yang laporan yang masuk itu publik itu maksudnya departemen publik ya. Saya belum tahu ini prodi kita atau prodi publik atau administrasi pendidikan ya, tapi mohon untuk teman-teman ngecek sama-sama ya. Ini biar aware, biar nanti teman-teman ketika lulus tidak ada kendala ya, kekurangan SKS itu ya. Kalau kekurangan SKS ya itu nanti ya, khawatirnya teman-teman mau lulus ya, tetapi masih harus diminta untuk
menempuh semester khusus. Ya, syukur-syukur kalau memang masih masa studinya masih mencukupi, ya diminta menambah 1 semester gitu ya. Kita khawatirnya seperti itu ya. Padahal mau lulus loh ya. Oh iya, terakhir itu ada informasi dari Pak Ali Maskur dari Sekprodi Publik, malah ada yang sampai kebablasan ya, ketika mau ujian skripsinya lolos ya, tidak terdeteksi bahwa ini kurang SKS-nya, tetapi ternyata mau ujian ya. Jadi batal apa istilahnya? Putus butuh itu apa ya? Lulus butuh apa istilahnya? Bukan ya. Untuk kualifikasi untuk mau ke ini loh, wisuda ya. Jadi ternyata mau wisuda baru dicek ya dan terdeteksi oh kurang 1 SKS ternyata. Nah itu ya. Jadi mau sebelum ujian skripsi atau mau wisuda itu kan kenyataan yang termasuk pahit gitu ya. Ternyata nggak jadi ujian skripsi, nggak jadi wisuda gitu ya. Terpaksa harus nempuh 1 mata kuliah gitu ya. Yang kemarin kurang 1 mata kuliah itu yang di sebelum wisuda itu mata kuliah teori administrasi kalau tidak salah itu ya, 1 orang. Akhirnya sama prodi administrasi publik diulang khusus ya, biar bisa ditempuh secara cepat gitu ya. Nah, jadi seperti itu di semester antara kemarin ya. Nah, akhirnya bisa lulus. Nah, kemudian yang ada potensi lain ya, potensi lain untuk membingungkan itu adalah ini. Ekonomi informasi ini sebenarnya adalah mata kuliah pilihan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini sudah terlanjur diambil 1, dianggapnya wajib prodi ya. Kemudian mengambil lagi mata kuliah pilihan 3, ya sebenarnya nggak masalah ya. Nanti ini mungkin konsekuensinya adalah SKS dari teman-teman bertambah 3 SKS ya. Karena dianggapnya ekonomi informasi ini adalah wajib prodi. Padahal ini kekeliruan pada saat pembuatan buku pedoman itu ya di tahun 2019-2020 itu ya, mata kuliah ekonomi informasi tidak dikelompokkan ke mata kuliah pilihan ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang ambil tetap ekonomi informasi, terus kemudian masih menambah mata kuliah pilihannya 3 lagi gitu ya. Tapi ini konsekuensi yang ya sudah terlanjur ya lebih baik ya, nggak masalah ya karena akan menambah SKS-nya. Terus kemudian ada juga yang berubah ya bagi teman-teman ya. Tapi ini saya belum tahu ya konsekuensinya apakah bisa disesuaikan untuk teman-teman 2019. Tapi saya usahakan untuk mengantisipasi kekurangan SKS ya teman-teman akan saya usahakan untuk menambah mata kuliah ini magang ya. Jadi meskipun magang ini bukan perkuliahan, tetapi kalau kita bicara kurikulum atau deretan mata kuliah ini kita anggap tetap mata kuliah ya, list mata kuliah karena ini list mata kuliah. Ya, jadi magang ini istilahnya sekarang adalah magang berbasis kompetensi. Oleh karena itu kalau di PPT saya ini kan tema kita adalah sosialisasi magang berbasis kompetensi karena memang program magangnya itu sekarang disebutnya magang berbasis kompetensi ya. Sementara kalau di angkatan 2020 sekarang sudah diwajibkan KKN di semester antara ya, antara semester 4 ke 5 ya. Tetapi untuk angkatan 2019 ya apa namanya? Hanya magang berbasis kompetensi ini dan kita pastikan SKS-nya yang penting cukup ya, cukup untuk lulus ya. Nah, jadi yang tadi kalau bicara masalah bahasa Inggris dengan kewirausahaan itu potensinya mengurangi KRS total, SKS total ya. Tetapi kalau yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan ekonomi informasi ini adalah mata kuliah pilihan, ini berarti nambah SKS dan magang ini ya, ini peluang kita untuk nambah 1 SKS juga karena magang ini nanti akan menjadi 4 SKS ya. Sekali lagi ini akan menjadi 4 SKS ya. Khususnya bagi teman-teman nanti untuk mengantisipasi kekurangan SKS lulusnya ya. Untuk yang lain insya Allah tidak ada perubahan. Ya, sekali lagi di sini bagi mungkin yang baru join ya dan tadi belum sempat mendengarkan ya secara detail apa yang saya sampaikan ya, tolong dicek sekali lagi ya untuk nanti sampai lulus teman-teman harus lulus minimal adalah 144 sebagaimana
yang ada di buku pedoman di angkatan 2019 ya. Ya, untuk kurikulum saya kira itu ya untuk informasinya ya. Dan saya harapkan teman-teman mulai ngecek, terus kemudian kalau memang ada temuan ya ternyata kurang Pak, sampai skripsi saya masukkan ternyata masih 142 atau 143. Nah itu monggo silahkan kita bicara ya. Kalau misalkan banyak ya cukup kolektif saja ya perwakilan ya, biar nanti efisien ya, yang lain nanti nunggu ya. Nah, itu aja. Nah, berkenaan dengan SKS-nya ya. Terus kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan sesegera mungkin ini adalah berkenaan dengan program MBKM-nya Universitas Brawijaya yang juga didukung oleh kementerian ya, Kementerian Ristek Dikti ya, yaitu adalah program yang ini, Institutional Support System MBKM. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Prodi itu sudah diminta oleh fakultas ya, karena memang koordinatornya adalah fakultas, di tingkat fakultas mengkoordinir prodi-prodi ya. Prodi diminta untuk mencari partner, mencari mitra ya, mitra untuk kegiatan-kegiatan MBKM. Nah, kebetulan kan prodi kita alhamdulillah ya beberapa kali ini saya sampaikan ke teman-teman kan bahwa peluang tawaran untuk magang ya teman-teman ini amat sangat banyak sekali. Kita bersyukur bahwa prodi kita itu sebenarnya peminatnya amat sangat banyak ya. Jadi kita itu istilahnya sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Apalagi untuk yang kebutuhan sesegera mungkin itu sampai magang saja sampai di ini apa namanya antri ke kita ya, antri ke kita untuk minta mahasiswanya biar magang nanti perkara waktu monggo Pak, fleksibel seperti apa gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada dari Polda Jatim, kemudian dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi juga minta ya, kemudian macam-macam nanti juga saya ada daftarnya ya, tapi alhamdulillah kalau Polda sudah ini ya. Nah kita bicara ISS ini, nah kebetulan dari tawaran permintaan mahasiswa magang yang masuk ke kami, ini ada 2 yang kami dari Prodi ya menawarkan ke mereka ya, dan mereka berkenan untuk menjadi mitra ISS ya, Mitra Institutional Support System program MBKM dari UB yang difasilitasi oleh kementerian ini ya. Se-UB itu memang ditargetkan sangat banyak ya, dan ini nanti dibagi-bagi ya per prodi ya. Dan nanti tawarannya adalah konversinya adalah ini 20 SKS. Jadi benefitnya adalah 20 SKS, tidak hanya sekedar teman-teman magang biasa ya. Tetapi ya itu memang ya ketentuannya memang nanti masa magangnya tidak sebagaimana magang reguler ya, minimal 2 bulan itu ya. Tetapi minimal 4 bulan ya, karena memang dikonversikan 20 SKS. Nanti harapannya teman-teman juga bisa bisa dikonversikan mata kuliah pilihan yang lain sehingga bisa lulus maksimal 160 SKS, tidak lulus dengan minimal SKS 144 itu tadi ya. Dan yang menariknya program Institutional Support System ini sebagaimana program-program MBKM ini ada insentifnya teman-teman. Nah ini ya. Jadi ada bantuan atau insentif mahasiswa 500.000 per bulan per mahasiswa selama 4 bulan. Nah, ini ya, sebagaimana program MBKM. Nah, jadi monggo, ini ada peluang yang bagus. Ini kita, alhamdulillah ya, saya sudah karena mitra kita yang saya tawarkan kepada fakultas itu, saya sodorkan kepada fakultas itu 2, dan dua-duanya di ACC, yang mana satu mitra itu saya sebutkan 5 orang mahasiswa. Ya, oleh karena itu kita dapat sekitar kuota 10 orang ya. Jadi 5 orang ya. Nah, ini saya minta dengan sangat teman-teman ini menggunakan kesempatan ini ya, bagi yang belum mendapatkan tempat magang khususnya atau yang mau berganti tempat magang ini saya tunggu ya. Saya tunggu responnya ya, biar teman-teman secara benefit bisa mengikuti MBKM, bisa diakui MBKM, itu yang pertama. Yang kedua mendapatkan insentif. Yang ketiga teman-teman bisa dikonversi 20 SKS. 20 SKS ini bisa ditambahkan mata kuliah
pilihan, bisa juga dikonversi ke magangnya, ataupun kalau mau mengulang mata kuliah yang dulu masih nilainya misalkan B atau C plus, C gitu ya, mau diulang bisa ya. Nah, ini kesempatan yang menarik ya. Nah, jadi kuota di kita, di prodi kita bukan 400 mahasiswa ini ya, ini se-UB ya ini ya. Artinya se-UB ya, tapi informasi di kita yang diterima sevia itu adalah 27 orang, tapi kita mengajukan 10 orang itu semuanya didanai ya. Nah, artinya insya Allah lebih dari 27 orang yang ada di VIA dan semuanya diajukan ke Dikti dan didanai, itu insya Allah full semuanya gitu ya. Nah ini jadi ini 27 ini kuotanya dari VIA, tapi ya itu tadi ya, saya beberapa kali mengkonfirmasi ke Bu Ani Rahimah sebagai ketua program MBKM-nya fakultas ya, saya mengkonfirmasi ke beliaunya, Bu, prodi ilmu perpustakaan jadinya mendapat jatah berapa? Nah, ini alhamdulillah kita sudah diberikan 10 itu di ACC semuanya. Nah, jadi tinggal teman-teman saya minta untuk monggo menghubungi saya perwakilannya ya, kalau tidak ya berarti nanti kita akan tembak beberapa teman-teman ya, ini kebetulan kan sudah belum masuk semuanya ya untuk pendaftarannya ya, supaya prodi kita bisa tetap jalan seperti itu ya, seperti jalan MBKM-nya dan juga ISS ini karena memang masih baru program pertama kali dijalankan ya, berbasis ISS ini, MBKM ISS ini, supaya tahun-tahun berikutnya kita tidak ini ya. Jadi akan saya tawarkan langsung kepada mahasiswa. Mumpung saya buka ya, monggo silahkan ya. Untuk informasi informasi tempat magang ISS-nya yang saya daftarkan sebagai mitra adalah ini ya. Nah, ini. Jadi ada iya. Wis nggak usah dianu ya. Ini karena memang laptop saya ini terlalu canggih ya. Orangnya belum secanggih laptopnya, jadi seringkali saya masih keliru-keliru ya. Jadi oke. Jadi ini ada 2 mitra ya, peluang MBKM ISS yang sudah saya daftarkan, yaitu adalah yang pertama Sekolah Dasar Islam Surya Buana. Ini letaknya di belakangnya Sardo itu ya. Nah, itu sekitar daerah Gajayana itu ya. Nah, ini kita sudah memplot di situ 5 orang ya untuk nantinya ditempatkan ke SD Islam Surya Buana ya. Dan ini kebetulan SD Islam Surya Buana ini sangat serius sekali mengajak kerjasama kita karena kebutuhannya mereka mau akreditasi di bulan Desember ya, Desember depan ini ya. Jadi insya Allah 4 bulan kalau teman-teman magang di sana itu istilahnya benefitnya, manfaatnya pas ya untuk mereka untuk mensukseskan kegiatan akreditasinya. Dan kebetulan di SD Islam Surya Buana ini ada kakak tingkat teman-teman ya. Di situ ada Mbak Fadila Arta yang kebetulan masih semester 8 mau menginjak ke 9 ini ya, angkatan 2018. Mbak Fadila Arta ini belum lulus sebenarnya, tetapi sudah direkrut sebagai pegawai di sana ya. Dan Mbak Fadila Arta yang kebetulan memang menjembatani ya antara SD Islam Surya Buana ini dengan Buka Prodi yang kemudian kita bahas di Prodi dan kita tawarkan ke mereka untuk menjadi mitra ISS, ternyata bersedia. Hari kapan ya kemarin itu, dalam minggu-minggu ini kemarin ya, hari Selasa kalau tidak salah, itu perwakilan dari SD Islam Surya Buana juga sudah ke kita ya dan menyatakan kesiapannya dan keseriusannya untuk yaitu minta tolong dan bersiap menjadi mitra ya, mitra MBKM ISS ini. Oke, kemudian yang kedua adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ya. Mereka sebenarnya sudah cukup lama minta
mahasiswa magang ke kita, apalagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini punya gedung baru. Nah, punya gedung baru yang mana gedung perpustakaannya itu sekarang ada di sebelahnya alun-alun Kota Batu, di baratnya alun-alun Kota Batu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Tetapi yang sekarang itu di sebelahnya alun-alun Kota Batu itu masih sedikit koleksi yang baru pindah ke situ ya. Sehingga koleksi yang utama yang banyak itu masih di daerah blok office Mas Ian ya, masih di ruang perpustakaan yang lama ya. Dan mereka sangat membutuhkan resource ya untuk bersiap pindah secara total ya dan mengaktifkan secara penuh gedung perpustakaan yang baru mereka ya. Dan mereka kemarin begitu kita tawarkan ISS ini ya, mereka sangat antusias ya. Bahkan sampai sudah ini ya, hari berikutnya sudah muncul ini ya, permohonan kerjasama dalam bentuk MBKM gitu ya, ke kami gitu ya, ke Prodi. Nah, ini berarti bukti keseriusannya sudah apa ya, benar-benar ya sudah lengkap lah istilahnya ya. Jadi kedua institusi ini insya Allah lancar dalam hal persyaratan sebagai mitra MBKM ISS. Tinggal teman-teman ini yang minat monggo sesegera mungkin menghubungi saya atau Buka Prodi ya. Nanti kita koordinasi lewat Mas Firgiawan juga ya. Nah ini ya. Sekali lagi ini tawaran yang menarik ya. Bagi teman-teman yang belum kenal MBKM ya monggo, dunia MBKM itu tidak semata-mata capek, tidak semata-mata membingungkan. Kalau kami di Prodi sebenarnya melihat MBKM ini memang sangat membingungkan, tapi memang karena ini programnya pemerintah ya mau tidak mau kita harus dukung ya. Dan saya Bu Farida Buka Prodi beserta jajarannya departemen dan fakultas ya insya Allah bersedia memfasilitasi bagaimanapun caranya. Gitu ya. Nah, kita akan coba fasilitasi. Oke, Bu Farida apakah sudah gabung? Iya Pak, saya sudah mantau dari lumayan lah, barusan kok. Ye. Sudah gabung saya. Monggo. Alhamdulillah. Asilah barangkali bisa diberikan waktu dulu Bu. Lanjutkan aja dulu. Ye. Begitu. Oke, saya berikan info ini dulu ya Bu. Oke, baik. Terus kemudian tawaran magang yang lainnya ya, yang non MBKM ya, yang masuk ke saya dan juga ke Bu Farida ini yang terakhir itu ini saya tulis di bagian paling atas. Ini dari Fakultas Kedokteran Hewan. Ini melalui Pak Sopan, bagian akademik ya kemarin menghubungi saya untuk barangkali kalau ada teman-teman yang membutuhkan tempat magang ya Fakultas Kedokteran Hewan ini sangat membutuhkan teman-teman khususnya ini kalau tidak salah bagian arsip ya kalau di sini ya. Tapi coba monggo nanti kalau di Fakultas Kedokteran ada ruang bacanya saya kurang paham tapi kalau komunikasi ke saya berkenaan dengan arsip. Ini kebetulan Pak Imam Prayitno ini adalah mantan Kasubag kemahasiswaannya VIA ya yang baru saja dimutasi ke Fakultas Kedokteran Hewan dan beliau ini sudah berdialog dengan pimpinan di fakultas untuk membutuhkan mahasiswa magang maka menghubungi prodi kita gitu ya. Kemudian ini ada SMP 6 magang yang sudah lama bermitra dengan kita, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur juga membutuhkan mahasiswa magang ya. Di sini ada Pak ini juga Pak Wahyu ya. Beliau kan sudah menjadi pegawai dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Timur juga sudah lama ya. Dan yang tidak lupa ini ya, SDN Tunggul Wulung ini setiap tahun juga menghubungi saya ya. Saya insya Allah sudah pernah saya sharing ke teman-teman ya, tetapi mohon maaf kalau kelupaan ya. Ini berkali-kali juga minta ke kita ya. CP-nya ada Bu Famuladila ya. Nanti bisa melalui saya juga nggak masalah ya. Nah ini untuk tawaran-tawaran magang ya. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan tempat magang, nah, insya Allah tidak ada. Apalagi menggunakan skema MBKM yang ISS ini. Ya. Oke, itu jadi berkenaan dengan informasi tawaran yang disebutkan oleh Mbak Asilah tadi, tawaran menariknya adalah MBKM ISS ini, jadi magang, teman-teman magang tapi sudah dapat dana itu juga ya, apa istilahnya ya, itu tadi ini
insentif ya, bantuan insentif 500.000 per bulan ya. Tapi kalau memang MBKM yang biasanya itu memang ya lebih menarik lagi ya kalau yang flagship dari kementerian ya. Jadi monggo kalau memang ada minat ke magang yang flagship juga. Kemudian untuk yang berikutnya, informasi yang ingin saya ingatkan teman-teman ya berkenaan dengan prosedur pendaftaran magang ini, insya Allah saya update ya. Kemarin kebetulan ada request ya yang mendesak untuk mengikuti seleksi magang ya oleh Mbak Aka Hariska dan kawan-kawan itu ya. Nah, ini kebetulan saya buat sebagai trial dan error untuk di semester ini ya, karena memang pendaftaran magang itu kan memang dilakukannya ya di awal-awal bulan Agustus September seperti ini, sehingga kalau 1 tahun yang lalu, fenomena 1 tahun yang lalu oleh teman-teman angkatan 2018 itu sedikit banyak saya sudah lupa ya. Alhamdulillah kemarin itu Mbak Aka Hariska ya dan kawan-kawan ya bisa memanfaatkan Sivia, dan ya alhamdulillah saya bisa mengupdate sedikit-sedikit untuk memberikan informasi ke teman-teman, dan nantinya saya sambung dengan kendala-kendala yang umumnya sering terjadi ya di teman-teman ya. Nah, ketika mendaftar magang ya. Yang pertama ini saya nggak apa-apa ya, misalkan ini informasi yang saya ulang ya, tetapi insya Allah ini lebih detail lagi ya. Ya, untuk prosedur pendaftaran magang ya tetap kita pergunakan aplikasi Sivia ya dengan alamat ya ini HTTPS ya, pakai langsung saja via ubicid/sivia ya. Jadi alamat utamanya di sini, loginnya menggunakan username dan password yang ada di Siam ya. Kemudian untuk pendaftaran magang ya teman-teman bisa mengklik menu magang dan mengklik pada bagian daftar magang, kemudian mengisi form yang ada di sana ya. Terus kemudian perhatikan juga di situ kalau tidak salah saya sendiri sebenarnya belum pernah ya melihat secara langsung ataupun sebenarnya pernah sekali dikasih screenshot ya Mas Imam Azam kalau tidak salah di tahun lalu, tapi saya juga cari-cari lagi itu kelupaan ya untuk tampilan di bagian pendaftaran magang itu seperti apa, saya belum mendapatkan lagi sampai sekarang ya. Nah, ini ada persyaratannya. Insya Allah di sana disampaikan persyaratannya ya. Dan di pendaftaran magang di situ juga monggo teman-teman mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan. Tetapi mohon dicek, mohon diupdate juga kalau misalkan berkas yang disyaratkan di sana hanya KRS-nya saja atau apa gitu ya. Dan yang di sini di sosialisasi ini atau di diskusi ini saya tegaskan kembali ya, saya ingatkan teman-teman bahwa yang perlu diupload itu adalah formulir pendaftaran magangnya dan KRS ya masing-masing anggota ya, KRS terakhir dari masing-masing anggota ya. Nah, ini ketika mengupload formulir pendaftaran magang inilah yang sering ada kendala ya, yang sering ada permasalahan ya. Nah, permasalahannya di mana saya juga kurang paham. Ketika Mbak Aka Hariska mendaftar itu ya, formulir pendaftaran magang itu berkali-kali ya belum mendapatkan tanda tangan dari Kasupat Akademik ya. Nah, jadi begitu dicek ada, tapi kok dikirimkan kadang juga nggak ada. Itu ada yang kondisinya seperti itu ya. Jadi memang Sivia ini aplikasi spesial ya, kita akui seperti itu sajalah ya. Daripada kita berkeluh kesah tentang Sivia ini tidak ada habisnya, tetapi memang ya bagaimanapun juga ini satu-satunya media yang sementara ini memfasilitasi kita untuk prosedur-prosedur persuratan dan magang dan skripsi ya untuk teman-teman S1. Jadi bagaimanapun juga tetap kita harus pakai ya form Sivia ini. Jadi untuk teman-teman nanti semoga tidak ada kendala ya. Jadi formulir pendaftaran magang ini bentuknya seperti ini ya. Saya contohkan ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini kalau di-download, ini yang kebetulan dari Mbak Aka Hariska kemarin ya. Dan di sini sudah harus ada tanda tangan Pak Sopan ya. Nah, jadi prosedurnya adalah ketika teman-teman
mendaftar di sini, mengisi surat permohonan magang di sini atau mengisi form untuk pendaftaran magang ini, formulir pendaftaran magang ini akan ikut terproses ya, akan ikut terproses, dan ketika nanti berkas ini sudah ditandatangani Pak Sopan, itu bisa di-download. Dan seharusnya formulir ini juga bisa disusulkan untuk di-upload di lampirannya sebagai persyaratan, salah satu persyaratan. Karena kami di Prodi itu juga perlu ngecek bahwa teman-teman ini benar-benar sudah qualified, sudah secara persyaratan ya KRS ya, SKS-nya memenuhi persyaratan untuk melakukan magang atau memprogram magang ya. Nah, jadi ini ya. Kalau di skripsi namanya SKA. Nah, ini sekali lagi ya, formulir yang sudah diproses dan ditandatangani Pak Sopan itu ya, minta tolong diupload lagi ya sebagai persyaratan mendampingi KRS ya, mendampingi KRS masing-masing anggota ya. Kalau misalkan anggotanya 5 ya berarti ada 5 file KRS ya. Oke, kemudian ini juga yang tidak kalah penting, saya ingatkan teman-teman ya, untuk melakukan pendaftaran magang, alangkah lebih baiknya ya teman-teman melakukan konsultasi dengan prodi ya, terlebih khusus ke saya, khususnya karena untuk yang sekarang ini yang diberikan tugas untuk mengelola CV itu saya ya, dan diutamakan untuk konsulnya itu secara langsung ke kampus. Monggo WA dulu ke saya, Pak, mau daftar magang melalui Sivia, kapan bisa ditemui ya. Insya Allah setiap hari saya akan ke kampus ya, tetapi untuk ke kampus saya tidak pasti di ruang prodi. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau misalkan WA dulu ya, biar kita bisa ketemu di ruangan prodi gitu ya. Opsi lain bagi teman-teman yang misalkan ada di luar Malang ya, juga monggo bisa melalui WA ya. Tapi ini tidak saya sarankan ya, alangkah lebih baiknya yang di kampus ya, karena memang prosedur magang, pendaftaran skripsi 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi COVID itu kan ya berjalannya secara manual ya. Baik kalau sekarang menggunakan Sivia, tetapi Sivia ini adalah media, perantara, penghubung ya, mediator lah ibaratnya seperti itu ya. Mediator antara teman-teman yang mengajukan pendaftaran dengan prodi ataupun dengan unit-unit yang memproses ya. Tetapi proses-proses yang dibaliknya ini sebenarnya tidak bisa diwakili. Misalkan kesiapan teman-teman seperti apa ya, pertimbangan memilih lokasi magang itu di mana gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu kita gali dari prodi ya, keseriusan teman-teman untuk magang di sana. Apalagi nanti skripsi ya. Skripsi juga demikian, saya harapkan nanti prosedurnya juga diusahakan untuk menemui atau konsultasi secara langsung di kampus ke saya, ataupun nanti kalau misalkan saya sudah tidak diberikan tugas ya berarti pengganti saya yang sebagai PIC di Sivia gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya, mohon ini benar-benar diperhatikan ya. Jadi karena sekarang sudah mulai beralih ke luring ya, bagaimanapun juga prosesnya kita harus ikuti beralih ke luring ya, sebagaimana sebelum ada pandemi COVID dulu. Oke, jadi setelah saya lanjut juga prosedurnya, setelah magangnya ini, pendaftaran magangnya sudah selesai ya, teman-teman tinggal nunggu notifikasi ya. Notifikasi ini kalau tidak salah yang di awal-awal adalah berkenaan dengan keputusan siapa dosen pembimbingnya ya, dosen pembimbingnya siapa ya. Nah, biasanya di sini kalau tidak segera mendapatkan respon dari pembimbing, itu juga teman-teman perlu memberikan reminder ya, pengingat kepada pembimbing yang ditunjuk itu tadi ya. Jadi teman-teman harus mengkonfirmasi, Pak, mohon maaf kami mendapatkan informasi dari Sivia bahwa Bapak menjadi dosen pembimbing magang kami. Mohon bisa melakukan konfirmasi kesediaan, bersedia atau tidak melalui email ya. Jadi kalau Sivia itu memberikan notifikasi kepada teman-teman mahasiswa kalau dosennya ini juga memberikan notifikasi email kepada dosen pembimbingnya ya, untuk memberikan kesediaan atau tidak bersedia. Kalau tidak bersedia nanti ada alasannya ya. Dan
kembali ke prodi dalam bentuk notifikasi ya bahwa tidak bersedia dan perlu dilakukan penggantian dosen pembimbing. Nah, di sini juga seringkali menjadi kendala ya. Kalau di awal ini karena uploadan formulir pendaftaran magang ini sering keliru ya, sering bermasalah ya, dan tidak kunjung muncul gitu ya. Nah, ini kalau di sini ya, kadang dosen pembimbing itu sudah melakukan confirm, tapi ternyata di berkasnya mahasiswa masih terdeteksi tidak atau belum melakukan confirm ya. Oleh karena ini kita perlu komunikasi dengan saya. Saya nanti juga tidak bisa sendiri, saya akan koordinasi dengan adminnya Sivia yang kebetulan sekarang yang ada itu ada di PSIK ya, ada Pak Nurul Bustami ya dan Pak Zaki ya untuk sekarang ini. Ya, barangkali bisa mendeteksi di mana permasalahannya. Kalau memang sudah melakukan tapi kok belum, ya nanti bisa dikasihkan link baru ataukah seperti apa ya. Nah, jadi ini juga potensi masalah ya ketika confirm kesediaan pembimbing ya. Nah, ini sampai sekarang kami juga masih belum tahu ini kendalanya di mana ya di Sivia sehingga proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Oke, kalau memang sudah prosedurnya, ya teman-teman bisa unduh berkas yang dihasilkan dari Sivia itu mulai dari surat pengantar ya nanti ke diberikan kepada tempat magang ya atau ketika mengurus perizinan magang ya atau mengunduh surat tugas pembimbing. Nah ini saya ingatkan juga ini update juga untuk teman-teman ya. Nah jadi di Sivia ini kebetulan belum ada fasilitas untuk dosen pembimbing mendapatkan surat tugas. Padahal surat tugas pembimbing magang itu bisa menjadi laporan kinerja bagi kami dosen-dosen ya, bagi saya, Bu Farida, dan teman-teman dosen yang lainnya. Ya, tetapi dari Sivia itu kita tidak pernah mendapatkan surat tugas. Oleh karena itu teman-teman yang bisa mendapatkan akses surat tugas ini ya dimohon bisa mendownload ya sekali lagi mendownload surat tugas ini ya surat tugas pembimbingan ini yang kemudian mengirimkan kepada pembimbing ya. Nah, ini ya. Ini yang beberapa kali dikeluhkan oleh Bapak Ibu dosen, saya itu bimbing tapi saya nggak pernah dapat ST ya. Nggak pernah dapat surat tugas sehingga ketika kinerja laporan kinerja itu kita nggak pernah laporan pembimbing magang gitu ya. Karena memang yang mendapatkan itu ternyata mahasiswa gitu loh. Nggak tahu ya dulu ketika developernya Sivia ini kenapa kok justru yang diberikan ST itu ke mahasiswa. Mungkin mahasiswa juga memang perlu ya, perlu surat keputusan atau surat tugas untuk pembimbingan, tetapi pembimbingnya itu juga memerlukan surat tugas tersebut. Jadi untuk menjembatani itu mohon teman-teman nanti setelah perwakilannya saja ya. Ini semua adalah yang dilakukan perwakilannya saja ya. Kesediaannya untuk mendownload surat tugas pembimbing untuk kemudian disampaikan kepada pembimbingnya masing-masing ya. Kemudian kalau sudah proses pendaftaran ini selesai, ya prosedur selanjutnya adalah melakukan pembimbingan proposal magang. Ini yang juga beberapa kali bermasalah ya. Banyak para pembimbing magang ya, dosen pembimbing magang yang merasa loh teman-teman magang itu nggak pernah pembimbingan proposal ya Pak, nggak ada proposal kan gitu ya. Padahal di buku pedoman itu ada gitu ya. Padahal ada ya. Dan ternyata di sosialisasi yang sebelumnya juga kelewatan ya. Jadi di slide sosialisasi ini baru saya update ya bahwa yang sebelumnya itu memang tidak ada prosedur untuk pembimbingan magang. Tetapi yang sejatinya adalah memang perlu ya. Jadi teman-teman itu di buku pedoman itu ada ketentuan terkait dengan proposal magangnya itu seperti apa. Nah, itulah yang harus dilakukan bimbingan ya walaupun mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah disetujui ya sudah disetujui oleh pembimbingnya ya monggo gitu ya. Yang mana proposal magang ini nanti kebutuhannya juga diajukan kepada tempat magang ya bahwa sasaran magangnya itu kemana gitu ya dan kesiapan teman-teman untuk melaksanakan magang itu seperti apa gitu ya. Nah, baru proses berikutnya adalah pelaksanaan magang. Kemudian setelah magangnya selesai juga bimbingan laporan magang ya baru ujian magang ya. Nah, jadi itu tadi ya beberapa hal informasi yang menjadi reminder ya. Kemudian juga perlu saya tegaskan ya bahwa beberapa prosedur ini seringkali menjadi masalah ya yang mana nanti ketika teman-teman
melakukan pendaftaran dan pelaksanaan magang, semoga tidak ada kendala ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang demikian tadi, gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya insya Allah masih sama ya. Ini hampir sama ya. Oke, selebihnya mungkin monggo nanti kalau misalkan ada tanya jawab, tapi terlebih dahulu monggo kita berikan kesempatan Bu Farida Nurani untuk memberikan arahan gitu nggih, Mbak Sila nggih. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Iya Pak, terima kasih atas penyampaian materinya tadi. Sebelumnya tadi kita mau sambutan dengan Ibu Farida, tapi sepertinya Bu Farida sedang keluar dari Zoom. Jadi sekarang apakah Bapak mau lanjut ke sesi tanya jawab atau menunggu Bu Farida lagi? Iya, tanya jawab aja dong. Oh, Iya. baiklah. Tadi beliaunya memang menyampaikan sebenarnya ada acara gitu ya. Agak sorean ada acara gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa wis, monggo kita lanjut saja. Oke, baik. Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang masih bingung atau mempunyai pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan tadi, dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand atau dapat melalui kolom chat Zoom jika terkendala untuk on mic. Baik, ada satu pertanyaan di kolom chat. Namun sebelumnya saya izin memastikan apakah sekarang Bu Farida ada di dalam Zoom? Ya Mbak, ini tadi saya barusan dari laptop kok nggak bisa masuk gitu, jadi saya pakai HP ini. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak siapa tadi ya. Maaf kalau saya tadi telat gabung karena saya lupa, sudah diingatkan Pak Jati tadi untuk ikut gabung, tapi ya itu tadi akhirnya baru sholat. Oke, bagus. Ini kesempatan untuk mahasiswa kita ya, prodi ilmu perpustakaan untuk memanfaatkan informasi, memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh universitas dalam memberikan kesempatan untuk gabung di MBKM yang difasilitasi oleh universitas, dalam hal ini yang ada insentif ya dari universitas yang bukan MBKM flagship ya. Jadi mungkin tidak mungkin tidak terlalu ribet ya kalau misalnya seleksinya, kemudian prosedur dan seterusnya. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk kita mengaksesnya. Dan kemudian dalam proses kita bisa mendaftarkan dahulu. Ini sudah ada kesempatan dari Bu Ani, diberikan kesempatan kita untuk mendaftarkan mahasiswa kita ke mitra program studi. Sebenarnya banyak ya mitra kita waktu itu, kalau nggak salah selain yang disebutkan Pak Jati tadi, ada SDI Surya Buana, kemudian Pemkot Batu, kemudian juga SMP 6 itu sebenarnya sudah punya MOA dengan kita Pak Jati, lupa saya. Kemudian SMP 6 ya. Kemudian yang barusan rilis itu MOA dengan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Sebenarnya mereka juga sangat membutuhkan. Lupa saya, mohon maaf. Mereka sebenarnya juga membutuhkan, kalau kalian mau, apakah masih memungkinkan untuk didaftarkan? Kalau yang ingin di Malang saja loh ya. Jadi ini adalah PKS MOA dengan beberapa instansi yang ada di kampus saja, dekat-dekat kampus saja. Jadi bagi mereka yang ingin berpetualang, ingin magang di tempat lain jauh dari Malang, nggak apa-apa, silahkan, itu ada pilihan. Makanya ini namanya merdeka. Tapi bagi yang mahasiswa yang ingin saya dekat Malang aja Bu, mungkin rumah saya Malang atau akses lebih mudah itu di Malang dan seterusnya, ya boleh memilih MBKM yang sudah ditawarkan oleh Pak Jati tadi. Gitu. Jadi sebenarnya di Universitas Brawijaya sendiri, perpustakaan Universitas Brawijaya juga sangat membutuhkan kalian yang mau magang selama 1 semester ya. Gitu.
gitu. Itu yang saya tambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Pak Jati panjang lebar tadi. Juga kemudian saya ingin menegaskan, apabila ada masalah atau ada yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan tanyakan kepada saya ataupun juga Pak Nurjati. Mohon maaf kalau misalnya saya belum bisa segera respon, ya mungkin sedang repot. Tapi setelah itu saya usahakan untuk segera menjawab. Biasanya seperti itu. Namun kalau misalnya saya kesulitan untuk itu, biasanya saya minta kepada Pak Jati untuk menjawabnya. Seperti yang bukan kesulitan ya, maksudnya kerepotan untuk memberikan jawaban yang pas dan kemudian perlu koordinasi dengan Pak Jati, sehingga biasanya saya minta mahasiswa untuk menghubungi Pak Jati gitu. Terkait dengan entah itu skripsi, entah itu magang, diusahakan magang yang jangan magang mandiri, ya, jangan magang mandiri, karena itu sebenarnya begini, di dalam magang itu sebenarnya kan ada poin untuk teamwork, jadi ada poin penilaian terkait dengan teamwork. Kalau misalnya magang sendiri itu kan tidak ada untuk teamworknya itu kan nggak ada apa namanya penilaiannya. Jadi saya katakan itu kurang. Jadi bisa dikatakan walaupun kalian orang apa namanya aktivis di organisasi, tetapi ketika magang ternyata apa tidak menunjukkan bahwa kalian itu adalah yang hebat atau yang bagus teamwork-nya. Jadi menurut saya magang harus berkelompok, ada partner, sehingga di situ poin untuk teamwork itu muncul. Begitu. Nah, berikutnya apa lagi ya? Tadi saya waktu Pak Jati presentasi saya ingin ngomong, tapi saya kok sekarang Pak Jati lupa ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Mungkin lebih baik banyak diskusi ya daripada saya memberikan banyak ini. Saya kembalikan kepada MC, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dan tadi ada informasi tambahan juga dari Bu Farida. Selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Di sini di kolom chat ada satu pertanyaan, Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jati. Permisi Pak, perkenalkan saya Muhammad Taha Yasin dari Ilpus 2019. Izin bertanya Pak, untuk pemagangan jika dilaksanakan mulai Oktober dengan skema magang 2 sampai 2,5 bulan itu, apa tidak apa-apa Pak? Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk pengerjaan proposal dilakukan setelah KRSN, daftar CVIA, atau ketika sudah dapat dosen pembimbing proposal? Itu Pak pertanyaannya. Mau ditampung dahulu atau mau dijawab langsung Pak? Ini melihat masih baru satu pertanyaan, mungkin sambil nunggu iya. yang lain kita respon dulu, Mbak. Iya, baik. Oke, saya langsung respon ya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Toha ya. Mas Yasin ya ini biasanya ya, Mas Toha Yasin ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pemagangan ya, proses magang yang dilakukan di bulan Oktober boleh ya. Karena sekali lagi ya saya sampaikan ya ke teman-teman, untuk magang ini kan memang tidak perlu buru-buru ya. Kemarin itu teman-teman yang liburan sudah menanyakan magang. Karena memang ya itu ya, ketentuannya magang itu kita dilaksanakan di semester 7, artinya memasuki semester 7. Jadi kalau misalkan sudah memasuki semester 7, kita ke program KRS-nya, kemudian waktu perkuliahan juga sudah mulai berjalan, sekitar nanti insya Allah tanggal 22 ya kita perkuliahan. Ya. Nah, itu mulai magang juga monggo, itu sudah memasuki semester insya Allah seperti itu ya. Tetapi untuk kami dari prodi yang menjadi patokan utamanya memang untuk awalan itu memang ya itu pokoknya proses KRS-annya sudah selesai ya. Sehingga ketika KRS-nya sudah tercantum di situ, oh ternyata memprogram magang, yang kedua skripsi misalkan seperti itu, ya berarti sudah boleh magang, sudah boleh daftar magang. Kalau toh misalkan magangnya mau tanggal berapa ya? Misalkan KRS-nya kan ini sampai tanggal 13 ya.
magangnya sampai mulai tanggal 14, monggo kalau sekali lagi disetujui oleh dosen pembimbing. Ya, sekali lagi karena memang ada proses pembimbingan, sekali lagi teman-teman kita harus hargai hak dan kewajiban dari dosen-dosen pembimbing. Ya, saya khawatir ini beberapa kali terus terang dosen-dosen pembimbing itu menganggap magang itu sebenarnya masih ada prosedur bakunya apa enggak? Kita harus seperti apa? Kok mahasiswa kok seenaknya, ya terus terang mohon maaf ya ini ya, seenaknya kok mereka pulang-pulang magang terus nyodorkan laporan ke kita, gitu ya. Sampai seperti itu terus terang teman-teman. Jadi mohon sekali teman-teman memahami prosedur magang ketika di era-era luring dulu ya. Memang era-era daring sekarang ini mulai 2020-an ini ya memang serba ketidakpastian ya. Dulu sempat di awal-awal daring itu kita bingung ya, terus terang bingung. Teman-teman juga banyak yang terputus komunikasinya gitu ya. Sehingga wah ini gimana ini prosedur magangnya nggak jalan ya, lama nggak jalan gitu ya. Kemudian skripsi juga lama, banyak yang ngaret ya, terus terang seperti itu. Tapi begitu sekarang ada fasilitas dan komunikasi kita juga sudah mulai lancar dan boleh luring, ya monggo kita maksimalkan lagi, kita optimalkan lagi ya. Ya, mulai dari proses pembimbingan ya. Nah, pokoknya teman-teman sudah di plotting oh pembimbingnya si Bapak A dan Ibu B misalkan. Nah, itu sudah bisa monggo mulai konsultasi ke beliaunya. Bapak mohon izin, Ibu mohon izin untuk melakukan pembimbingan magang. Untuk magang ini pembimbingnya satu ya, teman-teman ya. Nanti ujian magang pun juga majelis pengujinya ada 2 ya, terdiri dari 1 dosen pembimbing ditambah oleh 1 dosen penguji tambahan ya. Sebagaimana KKN yang kemarin teman-teman angkatan 2020 juga konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Kalau skripsi baru 4 ya. 4 dengan 2 dosen pembimbing ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau dimulai bulan Oktober, monggo boleh. Yang penting itu tadi proses pembimbingannya sudah berlangsung ya. Tapi kalau misalkan dosen pembimbing itu ada yang ini juga ya teman-teman, ada yang enak juga, ada yang beliau fleksibel ya. Artinya misalkan tanggal 13 selesai pendaftaran magang ya. Nah, ternyata kita sudah terlanjur mendapatkan kesepakatan dengan lokasi magang tanggal 15 untuk magang. Nah, artinya kan proses pembimbingan proposal dengan pembimbing ya tidak bisa cepat ya. Pokoknya disampaikan dengan baik ya. Pokoknya diutarakan semuanya ya, kronologisnya seperti apa ya, semoga dosen pembimbingnya memaklumi ya dan memberikan izin, oke nggak apa-apa magangnya jalan tapi proposalnya kita sambil jalan juga. Nah, misalkan seperti itu ya, itu solusi yang penting sama-sama jalan ya. Win-win solusinya biasanya seperti itu kalau saya ya. Kalau saya jadi dosen pembimbing juga ya nggak mau gimana lagi gitu ya, kita nggak mau merugikan mahasiswa, yang penting jalan. Juga kebetulan mitra yang menjadi lokasi magangnya juga sudah memberikan ACC gitu ya. Kalau misalkan ini pertanyaan yang dalam satu pertanyaan ini menyangkut mulainya Oktober, boleh sekali lagi. Kalau magangnya 2 sampai 2,5 bulan, boleh ya, masih boleh. Kalau di ketentuan itu memang sebenarnya minimal memang disebutkan 1 bulan ya. Memang di ketentuannya minimal 1 bulan dengan ketentuan full day 5 hari kerja. Full day 5 hari kerja itu berarti bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Tapi kalau teman-teman ada dulu ya tempat teman-teman magang itu hanya diberikan waktu magang jam 8, jam 12 pulang. Nah, ini ya, yang jam 12 pulang berarti itu tidak full day ya, itu bukan full day ya teman-teman ya. Berarti teman-teman harus 2 bulan ya. Harus 2 bulan untuk ngejar itu tadi ya, durasinya biar benar-benar sama atau equal dengan yang 1 bulan tapi full day ya, 1 bulan tapi full day ya. Ini biasanya nanti terjebaknya di waktu pengujian loh ya, waktu pengujian ya, waktu pengujian. Jadi mohon dipahami dengan baik ya ketentuan-ketentuannya itu ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan ya pokoknya full day bukan 7 hari, full day itu
5 hari kerja dengan durasi kerja 8 jam sehari, maaf ya. 8 jam sehari. Kalau kurang dari itu ya lebih baik teman-teman ambil 2 bulan. 2,5 bulan boleh. Lawang yang MBKM itu kan saya persyaratkan 4 bulan karena memang biar equal untuk konversi 20 SKS ya. 4 bulan pun boleh kalau misalkan teman-teman secara waktu bersedia ya, dan instansinya juga bersedia menerima secara keseluruhan waktu yang ini tadi gitu ya. Nah, itu. Tapi sekali lagi untuk yang MBKM ISS tadi ya, sekali lagi saya apa ya? Saya promosikan, apa istilahnya? Saya mohon dengan sangat teman-teman bisa memanfaatkan ya kesempatan itu ya. Khususnya bagi teman-teman yang bisa berdomisili di Malang ya. Karena ini kesempatan yang langka ya. Alhamdulillah ini mendapat insentif juga ya dari UB disediakan ya, dan atas ini ya, atas bantuan dari kementerian ya untuk yang ini. Jadi 2 bulan, 2,5 bulan itu boleh karena Mohon maaf Pak Jati, interupsi Pak Jati. Oke. Monggo Bu. Kalau tadi yang magang 2 bulan, magang 2 bulan setengah, itu apa memenuhi untuk 20 SKS? Boten Bu, ini Ya kan? yang reguler Bu. Oh, yang reguler. Oh, ya udah kalau gitu. Yang ditanyakan yang reguler. Untuk yang ISS minimal 4 bulan Bu memang. Nggih. Nggih, siap, matur nuwun koreksinya Bu. Nggih. Itu ya Mbak Asilah untuk yang pertanyaan pertama ya. Kemudian ya itu tadi yang pertanyaan kedua berkenaan dengan pengerjaan proposal setelah KRS-an ataukah setelah daftar CVIA atau ketika sudah mendapat dosen pembimbing. Nah, itu tadi ya. Setelah mendapat plotting dosen pembimbing ya. Jadi teman-teman ketika mendaftar CVIA nanti dapat notifikasi dari CVIA-nya bahwa sudah diputuskan oleh prodi dosen pembimbingnya ini, misalkan seperti itu ya. Nah, ini nanti dosen pembimbing itu monggo dihubungi kalau misalkan beliau belum segera memberikan jawaban ya, merespon setuju atau tidak menjadi pembimbing ya, segera dihubungi biar beliau segera menjawab. Kalau ada masalah beliau merasa sudah tapi kok ini belum aja misalkan seperti itu, nah ya monggo komunikasi ke saya. Nah, komunikasi yang seperti ini lebih baik kalau teman-teman bisa datang langsung ke kampus. Kita ketemu itu jauh lebih baik ya. Nanti akan saya lantarkan misalkan kalau perlu mungkin ke Bu Ila atau kalau cukup dengan Bu Ila bisa ya untuk mengatasi masalah itu ya, atau kalau tidak ya ke Pak Tommy ya. Baik secara WA ataupun secara langsung itu jauh lebih enak kita ngomong-ngomongnya nanti ya. Nah, jadi itu ya untuk proses pembimbingan. Nanti setelah beliau menyatakan bersedia dan lain sebagainya, lah monggo bisa langsung mulai proses pembimbingan proposal ya. Nah, itu tadi ya. Oke, monggo Mbak Asila, ampun ya untuk yang pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sebelumnya saya coba izin bertanya ke Muhammad Toha. Apakah tadi jawabannya sudah menjawab pertanyaannya, Kak? Oke, ya. Baik. Konfirmasi ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini dari angkatan 2019 dari Aisyah. Saya ingin bertanya terkait dengan kesempatan dan peluang magang yang ditawarkan sebelum-sebelum ini, seperti Perpustakaan UB, Pemkot Batu, dan lain-lain, yang bekerja sama dengan pihak kampus. Apakah terdapat periode pendaftaran? Apabila saya mengambil magang di luar yang tidak bekerja sama dengan kampus 2 bulan lalu, mencoba daftar di magang yang bekerja sama dengan kampus, apakah bisa dan ada kesempatan untuk mendaftar, ataukah memang hanya terbuka di masa perkuliahan saja? Oke.
Yang gini ya, baik saya coba sambil mengkonfirmasi ke Mbak Ifsah nanti ya. Ya, jadi kalau misalkan yang saya sampaikan tadi kan secara eh, apa ya, secara strukturnya itu ada dua macam ya. Saya coba share screen lagi ya. Nah, jadi yang pertama itu yang bekerja sama dengan kita secara khusus itu adalah yang MBKM ISS ini. MBKM ISS ini kebetulan memang program ini baru dibuka beberapa minggu yang lalu ya, dan kita diminta dari prodi itu responnya cepat. Ini kebetulan beberapa prodi ada yang meresponnya lambat, sehingga ada yang nggak tahu ini ditinggal atau bagaimana, saya kurang paham ya. Sehingga kita mendapatkan porsi 5 orang ini karena memang kita juga meresponnya dengan cepat ya. Nah, jadi untuk yang ini pendaftarannya sesegera mungkin ya. Ini sesegera mungkin saya segera menyetorkan nama-nama mahasiswanya juga untuk kemudian disetorkan ke universitas ya. Dan ini kebetulan mitranya juga sedang proses koordinasi ya untuk persiapan-persiapannya, sehingga nanti tanggal 16 itu, tanggal 16 Agustus ini mitra itu sudah benar-benar tidak ada kendala lagi ya, sudah siap semuanya ya. Tanggal 16 itu insya Allah juga akan ada pertemuan Zoom secara virtual ya dengan perwakilan mitra ya. Nah, itu untuk yang jangka waktu dekat ini ya. Sementara untuk tawaran yang magang lainnya ini kan sebenarnya kita hanya sekedar ada perwakilan misalkan dari Fakultas Kedokteran ini, kebetulan Pak Imam Prayitno ya, beliau nanya ke Kasubag Akademik kita ya, kemudian dari Kasubag Akademik Pak Sopan meneruskan ke saya, meneruskan ke Bu Farida, kemudian dari saya meneruskan ke teman-teman mahasiswa ya. Untuk SMP 6 ini insya Allah sudah lama beliau ini menyampaikan kebutuhan teman-teman magang ya untuk bisa membantu di sana. Ini sudah lama juga. Jadi untuk yang ini ya sebenarnya periodenya fleksibel ya. Periodenya fleksibel. Jadi misalkan teman-teman sekarang mau daftar ke sini pun ya menghubungi pihak-pihak beliau-beliaunya ini juga monggo, karena memang beliau itu kebutuhannya sebenarnya terus dibutuhkan ya. Bisa jadi kebutuhannya tidak hanya satu kelompok magang, bisa jadi lebih dari satu kelompok magang gitu, karena memang kebutuhannya beda-beda ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur saya yakin load-nya juga banyak ya, sehingga kebutuhan untuk teman-teman magang ditempatkan di mereka juga mungkin bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini juga sebenarnya kalau yang disampaikan ke Bu Farida itu lebih dari 5 orang sebenarnya ya. Tapi bagaimanapun juga yang bisa difasilitasi oleh ISS itu hanya 5 orang kebetulan ya. Nah, dan yang khusus kita lakukan MBKM ISS ini memang ya periodenya baru bisa didaftarkan saat ini gitu ya. Nah, jadi informasinya seperti itu Mbak Aifsa. Apabila saya mengambil magang yang di luar yang tidak bekerja sama dengan kampus 2 bulan lalu mencoba daftar ya, apakah bisa? Ya bisa, nggak masalah. Kalau misalkan yang termasuk teman-teman yang di awal-awal liburan kemarin sudah konsul ke saya ya, Pak ini saya mau magang Pak ini, ya itu yang saya bilang ya, ngapain sih kok buru-buru gitu loh ya. Ini kebutuhan magang ini memang tidak akan ada habisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mengejar tempat-tempat yang favorit bagi teman-teman, misalkan sudah dibidik dari jauh-jauh hari misalkan seperti itu, ya nggak masalah kalau misalkan sekarang mau didaftarkan untuk menjadi tempat magang ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan magangnya sudah berjalan sebelumnya, terus kemudian sekarang mau didaftarkan magang, kalau yang dimaksud Mbak Ifsa seperti itu enggak boleh loh ya. Nah, jadi berarti yang dimaksud magang yang boleh berjalan ya di semester ini ya. Nah, di semester ini. Jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin teman-teman sudah berhasil magang misalkan, nah ini prosedurnya bagaimana? Mungkin ya secara pribadi ya, monggo secara pribadi karena memang tidak ada pengantar dari prodi ya. Nah, magang-magang yang seperti itu sebenarnya yang kita khawatirkan ya Mbak Mas ya. Karena teman-teman kan magang ke instansi itu misalkan tidak dengan program reguler magang ini kan
khususnya yang tidak difasilitasi prodi dan juga tidak difasilitasi oleh kemahasiswaan ya, atau istilahnya pihak-pihak atau unit-unit kerja yang formal yang ada di bawahnya UB ya. Ini yang kita khawatirkan. Misalkan teman-teman langsung meminta kesempatan magang ke sebuah instansi, misalkan membawa nama Universitas Brawijaya, dan mereka tidak meminta persyaratan lebih, tetapi kemudian langsung saja menerima. Kalau ada apa-apanya, itu tetap yang dihubungi kita ya dari UB, karena memang teman-teman mengaku dari Universitas Brawijaya. Tetapi kalau tidak ada persyaratan ini ya kami terpaksa ya menyampaikan bahwa itu tidak di bawah tanggung jawab kami, begitu ya. Nah ini loh yang kami khawatirkan ya, karena memang ada beberapa kejadian ya, teman-teman magang ada yang berusaha mencari pengalaman kerja di luar, tetapi tidak menggunakan skema magang yang reguler ya, sebagaimana perkuliahan ya, ataupun juga magang yang difasilitasi mungkin dengan terminologi apa gitu ya, atau istilah apa yang dari kemahasiswaan ya. Nah, terpaksa ya kami tidak bisa bertanggung jawab gitu ya kalau terjadi apa-apa. Misalkan teman-teman magang belum sampai waktunya, kemudian tidak masuk, menghilang, dan lain sebagainya, kan bisa jadi instansi magang itu protes ke kami gitu ya, ke Prodi atau ke Universitas Brawijaya bahwa ada yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon dipahami ya hal-hal yang demikian tadi. Kira-kira apakah ada maksud lain Mbak Aifsah? Monggo ya, Mbak Asilah mungkin bisa memfasilitasi barangkali kalau misalkan pertanyaan dari Mbak Aifsah ini kurang sesuai dengan jawaban yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Pak, ini dari Kak Aisyah, dia ada pertanyaan tambahan. Oke. Saya sudah keep tempat untuk magang reguler Pak, sudah berkomunikasi di tempat tersebut. Lalu apabila saya ingin mendaftar magang di MBKM ISS atau non-MBKM, apakah masih bisa, Pak? Oke. Saya ingin komunikasi langsung dengan Mbak Ifsa ya, Mbak Silah ya. Halo Mbak Ifsa? Bisa? Iya Pak, Ya. selamat siang. Oke. Ini tempat magangnya ini maksudnya bagaimana? Keep tempat itu gimana? Sudah jalan? Maksudnya saya sudah berkomunikasi dengan tempat magang regulernya Pak. Sudah bertanya-tanya juga dengan beliau, dan pihak sananya juga sudah silahkan menyiapkan dokumen dan segala macamnya begitu Pak. Nah, saya berencana dengan teman-teman saya berpikir apabila saya sudah terlanjur berkomunikasi di sana, otomatis kan harus magang di sana juga ya Pak ya. Maksudnya tidak enak memutus komunikasi begitu saja. Saya berencana magang sekitar 2 bulan atau 3 bulan, kemudian setelah itu saya mendaftar di MBKM atau non-MBKM yang ditawarkan, yang Bapak tawarkan begitu. Apakah bisa Pak? Oh gitu maksudnya. Ya, kalau menurut saya ini terbatas waktu. Kalau misalkan yang pertanyaan tadi periode itu ya belum tentu nanti akan ada pembukaan lagi Mbak MBKM ISS ya. Jadi kalau bisa ya untuk yang ISS ini ya kita segera putuskan orangnya ya, teman-teman yang berminat ya. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang sudah terlanjur mengkeep tempat magang ya, misalkan di dinas lain ya monggo kalau bisa dikomunikasikan kalau memang berminat mengikuti ISS, apakah kira-kira dicarikan teman yang lain yang barangkali belum punya tempat magang untuk menjadi penggantinya. Nah, itu kan bisa ya. Kira-kira kalau menurut saya kok seperti itu. Barangkali Bu Farida ada ini Bu, ada solusi. Ya, saya tambahkan dikit ya. Mungkin begini Mbak, siapa tadi ya? Kalau mau magang yang sudah di-plotting, nggak enak dengan sudah instansi, sudah janjian atau sudah ada prolog dengan instansi sebelumnya misalnya. Nanti kalau misalnya bisa saja sebenarnya kalau mau ini mau pindah ya. Karena begini, di ISS maupun di MBKM itu kan sebenarnya kita mendapatkan reward. Kita mendapatkan honor gitu loh.
Walaupun mungkin tidak yang full seperti pegawai yang sebenarnya. Tapi ada reward di sana. Baik itu MBKM Flexip maupun ISS. Kalau ISS kan sudah ditentukan setiap bulannya kita mendapatkan 500.000 kalau nggak salah. Yang sudah disebutkan di ini itu kita mendapatkan uang saku uang untuk jalan gitu. Kalau misalnya mau magang di tempat lain yang sudah tadi ya yang dikatakan sudah nggak enak tadi, kalau mau nggak magang di sana artinya sudah ada prolog itu ya nggak tahu saya bagaimana proses memberikan rewardnya, diberikan reward atau tidak, karena selama ini hanya dari fakultas kalau nggak salah ya, hanya dari fakultas teknik itu pun tidak semua mendapatkan gaji atau mendapatkan uang uang saku, uang transportnya begitu. Nah, jadi menurut saya ya kembali lagi kepada Mbak ini tadi, kalau misalnya ingin dimagang di tempat yang awal juga nggak apa-apa. Cuman SKS-nya beda ya Pak ya. Kalau dengan ISS kan SKS-nya 20 SKS sekaligus nanti misalnya ada mata kuliah yang kurang bagus nilainya, nanti bisa dikonversi dengan kegiatan apa yang sudah dilakukan di tempat magang. Nanti ada ada proses konversi mata kuliah yang nanti sejumlah SKS-nya adalah 20 SKS dengan magang. Magangnya 4 SKS, kemudian yang 16 SKS berarti mata kuliah yang lain. Ya, kalau beda antara 2-3 bulan dengan hanya mendapatkan 4 SKS, dan kalau misalnya ISS ataupun MBKM tadi, MBKM Flexip ya, itu dalam 6 bulan tetapi mendapatkan 20 SKS, ya monggo silahkan dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan atau mana yang lebih menjanjikan, intinya seperti itu. Saya kira kok ini kemerdekaan bagi kalian. Benar ini mahasiswa merdeka beneran ini. Oleh Pak Menteri diberikan kebebasan yang luar biasa untuk mahasiswa berpikir, kemudian menimbang. Kalaupun misalnya belum jadi di instansi A juga nggak apa-apa, disampaikan aja bahwa kami ternyata diminta untuk magang yang bersertifikat sesuai dengan sesuai dengan himbauan dari Pak Menteri dan seterusnya, misalnya seperti itu. Jadi itu kan nggak ada ininya, mereka nggak rugi kan, mereka nggak rugi dengan, atau mereka juga nggak ini kalau misalnya melepaskan atau tidak jadi magang di sana, mereka juga tidak ada ruginya itu. Kecuali kalau misalnya ada bayaran yang dia peroleh dari mahasiswa kita, itu mungkin dia rugi gitu kan. Tapi kan dia sebenarnya mendapatkan magang kita itu kan untung. Mendapatkan tenaga magang dari mahasiswa kita itu sebenarnya mereka untung. Nah, harusnya mereka memberikan reward. Kalau tidak memberikan reward ya mending saya sarankan mending ya lebih untung ke MBKM. Tadi ada yang mau tanya ya, silahkan angkat tangan tadi. Mohon maaf tadi siapa yang berikan angkat tangannya? Right hand tadi. Ya Mbak itu tadi ya. Nah ini Mbak Sela. Baik. Ya. Monggo Mbak Sela. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Bu Farida, Pak Jati, izin bertanya terkait magang MBKM. Kemarin saya sudah sempat mengurus surat mata kuliah rekognisi konversi terkait magang MBKM, karena dari instansi yang saya akan daftari magang itu ada kebutuhan mendesak seperti itu, Pak Bu. Lalu kemudian apabila dari instansi itu tiba-tiba ada informasi bahwa kita maksudnya pemberkasannya itu tidak jadi, Bu, itu bagaimana, Bu? Apakah berkas yang sudah saya urus, sudah saya konversi mata kuliah itu tidak berpengaruh, Bu? Oke, izin Mbak Sela, artinya tidak jadi magang begitu? Iya, artinya apabila saya tidak jadi magang, namun saya sudah namun dari prodi sudah menurunkan berkas rekognisi mata kuliah. Iya, bagaimana itu, Bu? Baik, ini Pak Jati yang akan menjawab. Silakan Pak Jati. Ya, kemarin itu kan kebetulan kita hanya menghitung-hitung dulu, Mbak. Ibaratnya pertimbangan.
belum juga dimasukkan ke KRS-nya Mbak Sela kan ya. Nah, jadi nanti untuk KRS-nya ini tadi juga kebetulan dari Mas Muhammad Arif Wicaksono kalau nggak salah ya. Betul ya? Ya, itu juga tanya Ahmad Arif Widodo, sorry. Yang Ahmad Arif Wicaksono lah untuk bimbingan skripsi saya. Ya, Mas Muhammad Ahmad Arif Widodo tadi juga menanyakan ke saya untuk teman-teman yang ikut MBKM, flagship ataupun yang apapun yang semester ini proses KRS-nya gimana Pak? Saya minta untuk ngisi ya seadanya saja monggo. Kalau misalkan sekarang kebutuhannya hanya magang dan skripsi atau bagaimana monggo. Karena nanti untuk teman-teman yang MBKM kalau sudah benar-benar sudah jalan, benar-benar sudah diterima dan jalan MBKM-nya, nanti proses konversi yang kemarin dari Mbak Sela sudah kita proses itu ya, itu akan diinputkan dibantu oleh tim bagian akademik dari Bu Riris dan kawan-kawan nanti akan menginputkan. Jadi kalau yang kemarin itu kebetulan kan karena kebutuhannya Mbak Sela segera ya, jadi kita proseskan sesegera mungkin ya kemarin ya. Nah, terus kemudian kalau nanti nggak jadi di ruang baca akhil ya, karena ini kebetulan di RPA ya kalau magang MBKM-nya Mbak Sela ini. Kalau misalkan di sana karena informasi dari Mbak Sela tadi ada seleksi tambahan gitu ya katanya ya, eligibilitas ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau misalkan tidak lolos bagaimana ya, ya tidak akan belum berpengaruh ke akademiknya Mbak Sela ya, karena memang belum diinputkan. Hanya sekedar sebagai persyaratan. Tapi nanti kalau misalkan memang lolos ya di MBKM yang dituju itu tadi ya, maka yang kemarin itu bisa dipertimbangkan untuk diinputkan ke KRS-nya Mbak Sela semester ini. Itu Mbak Sela ya. Terus begini, mau nambahkan, misalnya kalau pihak instansi MBKM tadi, mitra itu mau menggagalkan atau apa namanya, menggagalkan ya Pak ya. Ini tentunya harus ada laporan dari mereka ke kampus. Jadi tidak mudah bagi mereka untuk misalnya menolak gitu loh. Kecuali memang persyaratan yang dibutuhkan itu tidak lengkap atau tidak cukup atau misalnya tidak visible untuk diterima misalnya seperti itu. Itu berarti kan ada di kita masalahnya. Tapi kalau misalnya kita sudah memenuhi semuanya persyaratan itu dan kemudian tiba-tiba mereka menghentikan atau mereka tiba-tiba menolak kehadiran mahasiswa untuk magang di sana, itu mereka harus mempertanggungjawabkan karena mereka sudah terikat kontrak dengan dikti, terikat kontrak dengan universitas. Begitu, Mbak. Ya. Tapi ini Bu, mohon konfirmasi nggih Bu. Sementara ini yang sering terjadi di kita berkenaan dengan mitra. Yang ini teman-teman yang lain, ini khususnya kita bicara yang MBKM flagship ya. Ini bukan berkenaan dengan ISS ya. Kalau ISS yang saya sampaikan tadi nanti langsung ke saya, langsung ke fakultas dan akan ditindaklanjuti oleh universitas ya. Ini yang Mbak Sela dan kawan-kawan ini kan yang MBKM yang flagship ya. Nah ini gini Bu Farida, jadi kalau yang MBKM ini kan sementara ini info-info seperti itu tuh fakultas sendiri tidak pernah dapat info, Bu. Jadi mengandalkan aktifnya teman-teman yang lolos MBKM untuk laporan, Bu. Jadi progresnya seperti apa itu Pak Bayu Amengku, Bu Ani Rahimah, itu tidak dapat infonya, Bu. Jadi kemarin ketika Bu Farida Rapim, saya mendampingi Bu Farida Rapim di Batu itu, kemarin kita kalau misalkan butuh perkembangan terbaru berkenaan dengan informasi MBKM, ya teman-teman MBKM itu masih menjapri satu persatu atau di grup itu menanyakan satu persatu. Jadi mereka tidak punya tidak dihubungi oleh mitra ataupun dari kementerian. Yang tahu nggih teman-teman yang mendaftar ini Mbak Sela, kemudian Mas Ahmad Arif, kemudian Mbak Nurul dan kawan-kawan yang kalau lolos nggih mohon bantuannya untuk confirm karena ini nanti kaitannya sama teman-teman kan di semester ini mau jalan seperti apa? Apakah jalan MBKM ataukah jalan reguler gitu loh. Ini kita tunggu. Jadi kalau teman-teman diam, ya kita akan anggap bahwa teman-teman itu reguler gitu loh. Nah, di situ. Jadi mitra itu memang ya sementara ini
yang dari kementerian itu hanya satu arah. Pasif ya? Iya, betul. Pasif. Ya. Iya, betul. Jadi kalau karena merasa atau mungkin karena merasa dibutuhkan oleh Kemendikbud, Kemendikti ya. Kemudian juga dia memberikan reward kepada mahasiswa. Mungkin merasa seperti itu. Jadi ngapain repot-repot bikin laporan ke universitas? Mungkin seperti itu juga. Makanya dibutuhkan proaktif ya dari mahasiswa yang bersangkutan yang magang di sana, melaporkan apa saja pekerjaannya. Kemudian dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di sana itu baru dikonversi ke mata kuliah. Jadi kalau misalnya sejak awal sudah ada konversi mata kuliahnya, berarti ya itu yang harus dilakukan. Kira-kira kalau misalnya konversi terkait dengan arsip misalnya, ya kira-kira apa yang harus dilakukan di sana. Tetapi ada masalah juga ketika misalnya begini, kita sudah mengkonversi mata kuliahnya, kemudian ternyata di sana itu tidak seperti pekerjaan yang dilakukan, kegiatan dilakukan itu tidak seperti prediksi kita awal. Itu juga akan berpengaruh terhadap ada perubahan konversinya, mata kuliah yang dikonversi itu. Jadi di sini memang mahasiswa yang harus aktif untuk melaporkan kepada kami, dan juga kami sementara tidak pernah mendapatkan akses misalnya bagaimana berkomunikasi dengan mitra. Awal-awal MBKM dibuka itu industri dan swasta mitra itu aktif sekali. Seolah-olah mereka akan memberikan laporan, bahkan laporannya tidak hanya semester, tapi triwulan. Bahkan ada yang setiap bulan. Jaringannya bermasalah. Oke, saya lanjut ya. Jadi Bu Farida, yang disampaikan Bu Farida tadi betul ya. Di tahun-tahun awal dulu, Mas Kori, eranya Mas Kori, Mbak Nurul, terus kemudian ada beberapa orang itu ya. Itu memang kita sering diajak komunikasi dengan mitra MBKM ya. Ini yang MBKM yang flagship ya. Tapi ya gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh universitas atau prodi ya. Tidak ada laporan dan lain sebagainya gitu ya. Silakan. Oke, saya tadi melanjutkan ini tadi Bu Farida terlempar nih Bu. Iya Pak Jati terlempar barusan. Oke, jadi dulu memang sering ini Bu ya, diundang oleh Kompas Gramedia Group, terus kemudian juga oleh Nutrifood gitu ya, untuk dialog diskusi antara mitra MBKM dengan perguruan tinggi gitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini tahun kedua sama sekali tidak ada sampai sekarang ya Bu. Lagi. Itu ya Mbak Sela yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin begini Pak Nurjati, bagi mahasiswa yang sudah pernah magang MBKM, kalau nggak salah 5 orang itu ya, 3 atau 5 orang itu, mungkin perlu dihadirkan ketika sosialisasi ini. Jadi mereka ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana di lapangan mahasiswa yang berpengalaman tadi bisa menceritakan. Kalau nggak salah Mbak Sela itu kan yang Semeru ya Mbak Sela ya, dulu ya. Oke, Mbak Sela yang Semeru, jadi MBKM Semeru beda ya dengan industri. Kalau MBKM Semeru lebih kepada kemanusiaan. Kalau industri maupun swasta itu, mitra swasta itu kan sifatnya lebih pada pekerjaan yang mata kuliahnya tuh kita ada di sini gitu, magangnya ya, magang bersertifikat. Nah, mungkin mereka yang berpengalaman itu juga dihadirkan Pak Jati nanti kalau bisa. Dan mereka bisa menyampaikan kepada kita. Nah, selama ini karena memang juga belum ada report dari mereka ya. Ini ada beberapa yang sudah melaporkan Bu, ada yang tidak. Ya, kalau yang di MBKM Semeru kan kita sudah menguji dan sudah tahu kegiatan mereka, juga laporannya ada foto maupun video sudah ada. Tapi yang MBKM-nya flagship itu yang saya mohon maaf, saya kurang tahu karena nggak ada sudah selesai atau belum. Kemudian mereka bagaimana itu kegiatannya apa saja itu juga belum ada laporan. Nah, itu yang mungkin perlu dikoordinasikan lagi oleh Pak Jati ya nanti ya. Mohon maaf ya, ini karena MBKM ini kan ibaratnya baru 1 tahun kemarin,
Dan sebenarnya kemarin itu adalah masih proses sosialisasi, dan sekarang ini yang sebenarnya MBKM. Sebenarnya harusnya seperti itu. Nah, dari yang kemarin kita tidak mendapatkan laporan, dari yang sekarang ini kita masih sebenarnya bagaimana ini? Nanti kalau misalnya saya juga khawatir kalau misalnya tidak sesuai harapan dari mahasiswa dan yang kita inginkan dari 20 SKS itu. Nah, kita makanya itu sebenarnya mitra itu harusnya adalah memberikan laporannya kepada kita. Karena selama ini nggak ada akses untuk ke sana. Aksesnya hanya, mohon maaf, melalui Pak Bayu. Kalau di prodi kita melalui Pak Bayu Amengku ya. Kemudian dari Pak Bayu Amengku ke pusat di rektorat. Di rektorat itu ada juga pusat sepertinya Bu. Kalau Pak Bayu itu hanya meneruskan dari Bu Ani Rahimah. Oh, begitu. Jadi informasi yang dari Pak Bayu itu yang hanya di-share Bu Ani Rahimah ke grupnya fakultas, Bu. Jadi memang ya itu berlapis itu. Tapi kita alhamdulillah sih Bu, kalau teman-teman cerita itu di universitas lain itu MBKM benar-benar kayak semacam tidak difasilitasi betul, hanya prodi yang bingung. Kayak di Undip itu prodi yang bingung. Tidak ada tim MBKM fakultas, universitas, langsung prodi. Oh, baik. Ya, mungkin nanti akan diberikan Pak Bayu diberikan kesempatan untuk hadir, kemudian juga mantan mahasiswa MBKM ya, itu dihadirkan juga nanti biar bisa lebih jelas lagi terkait dengan MBKM yang fleksibel ya, begitu. Ya, nanti kita agendakan lagi Bu. Kalau yang MBKM kan kebetulan beberapa minggu yang lalu sudah difasilitasi fakultas ya. Untuk nanti mungkin kalau misalkan teman-teman sudah ada yang mulai jalan MBKM-nya, terus kemudian ISS ini juga sudah mulai jalan, nah kita nanti coba kumpul-kumpul lagi. Kalau yang ini kan untuk yang ISS itu ada 10 orang ya? Oke, kita ditarget diminta 10 orang Bu. Sudah disetujui. Oke, monggo mungkin 10 orang ini masih bisa digunakan, masih ada kesempatan untuk yang mau daftar. Yeah. Sebulannya mendapatkan 500.000 dari universitas, dari kampus. Kemudian nggak tahu kalau dari sana apakah juga memberi, saya kurang tahu. Nah, kalau misalnya yang ditambahkan mungkin Pak Jati ya, atau 10 orang itu dibagi 3 kelompok, 3-3 gitu. Yang satunya adalah dari perusahaan UB. Ini sepertinya buatan saya ditambah lagi, Bu. Ya. Baik. Terlanjur mitra yang kita usulkan kan dua mitra itu. Kalau prodi lain malah hanya 1 mitra, Bu. Ya. Alhamdulillah saya sampaikan Bu, prodi perpustakaan itu yang minta magang, yang minta menjadi mitra itu banyak, Bu. Kalau 1 kurang, Bu, kayak gitu kan. Ya. Akhirnya alhamdulillah 2 di ACC sama Bu Ani Rahimah diajukan ke pusat, dan kemarin ketika kita rapim di Batu itu sudah ada dialog ini Bu dengan fakultas, universitas dengan koordinasi dengan fakultas. Itu kita di ACC dua-duanya untuk mitranya, dan per mitra itu 5 orang. Alhamdulillah. Ya udah. Kalau di publik, silakan yang kalau di publik itu malah 1 mitra, dan masing 1 mitra itu hanya 3 orang kalau tidak salah. Oh, ya. Nggak interest ya. Baik, silakan. Oke, untuk Mbak Aisyah tadi yang disampaikan Bu Farida tadi bisa dipertimbangkan ya Mbak. Jadi bisa dikomunikasikan dengan tempat magang yang sudah diajak janjian itu tadi. Barangkali kalau memang bisa dikomunikasikan dan boleh Mbak Aisyah magang di tempat lain, ya monggo daftar ke ISS. Kalau misalkan mereka gandoli karena memang sudah saking butuhnya gitu ya, monggo, gimana lagi gitu ya, karena sudah terlanjur janjian ya. Itu kira-kira Mbak Aisyah. Oke, ini tadi ada yang raise hand, atau monggo Mbak Asila untuk melanjutkan yang di chat atau bagaimana? Iya baik Pak, sebelumnya terima kasih atas jawabannya Bu Farida sama Pak Nurjati. Mungkin karena yang raise hand tadi dan lower hand, kita lanjut yang di chat dulu ya. Oh, udah lanjut nih.
Tadi yang Raisen jadi bertanya tidak? Oke, di sini ada Nurul Ya, Aziza. Pak Nurul Aziza. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak Nurjati dan Bu Firda. Saya izin bertanya, untuk yang semester depan ini, insya Allah saya akan mengambil MBKM. Nah, itu untuk persyaratan dalam KRS, input KRS-nya apakah sama dengan yang magang reguler ataukah berbeda, Pak? Apakah kita tetap mengirimkan judul proposal di awal dan meminta surat rekomendasi, surat pengantar dari kampus, ataukah berbeda? Begitu, Pak. Oke, saya langsung respon Mbak Asilah ya, biar cepat ya. Mbak Nurul, terima kasih pertanyaannya. Untuk magang MBKM ya prosesnya sesuai dengan yang ada di mitra ya. Jadi kalau misalkan masalah KRS-nya yang diinput seperti apa, nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya Mas Ahmad Arif Widodo juga tadi sudah tanya ke saya. Sementara ini monggo diinput seadanya, yang penting kelihatan Mbak Nur Aziza juga aktif di semester ini. Tetapi nanti untuk teman-teman yang MBKM akan difikskan oleh akademik, ya. Jadi di pertengahan nanti kalau misalkan sudah positif nih ya, sudah jalan MBKM-nya, baru kita akan input. Khawatirnya memang seperti Mbak Sela ini ya, yang ternyata begitu pengumuman di kementerian kok diterima, tetapi ternyata di mitra MBKM-nya masih diseleksi atau seperti apa, yang ada kemungkinan nanti tidak jadi atau dibatalkan itu ya, atau seperti apa itu ya. Nah ini kita khawatirnya kan nanti nggak jadi gitu ya. Jadi untuk input KRS yang benar-benar dikonversi nanti akan dilakukan di pertengahan semester, ya, biar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, ya. Untuk proses magangnya ya sebagaimana yang sudah dilakukan di MBKM. Jadi bukan magang reguler, Mbak Nurul tidak perlu mendaftar di Sivia, tidak perlu membuat proposal dan lain sebagainya, karena nanti pembimbing magang MBKM-nya ya akan ada sendiri ya, pembimbing MBKM-nya ya. Nanti prosedurnya ya sesuai dengan kesepakatan di mitra ya, seperti apa. Yang penting menjalankan tugas di mitra, kemudian nanti hasil nilainya akan kita ujikan lagi ya. Jadi ada ketentuan Mbak Nurul ya, untuk sekarang ini teman-teman yang sudah mendapatkan nilai dari mitra itu tidak otomatis menjadi nilai akhir, tetapi teman-teman harus daftar ujian penyetaraan konversinya itu tadi ya. Jadi nanti akan diujikan apakah benar yang sudah dilakukan di MBKM itu demikian, kemudian apakah nanti layak untuk dikonversi ke mata kuliah ini, gitu ya. Jadi ada prosesnya, dan teman-teman yang sudah selesai MBKM-nya diharapkan untuk mendaftar ujian MBKM itu. Ada kok sekarang prosedurnya. Makanya kalau bisa aktif di diskusi di Prodi itu kan ada grup MBKM ya, atau tanya langsung ke saya, Pak Bayu Amengku atau ke Bu Farida, yang nanti kita akan arahkan ya. Jadi kalau MBKM sekali lagi ini di luar yang magang yang reguler ya. Beda lagi prosedurnya. Oke. Begitu Mbak Asila. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya menjawab pertanyaannya ya Kak. Nah, sebelumnya saya izin bertanya dulu Pak, karena ini waktunya juga sudah mau malam, dan sisa 2 pertanyaan, apakah mau langsung dijawab dua-duanya sekarang Pak? Atau nanti mereka bisa langsung private chat ke Bapak aja? Oke, mungkin singkat aja ya, nanti saya jawab ya, biar tidak membuat penasaran yang lain juga nanti ya, pertanyaannya biar terjawab sedikit banyak. Iya, baik Pak. Kalau begitu saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Oke. Yang pertama dari Kak Dia Pramita. Jikalau sudah mengajukan pendaftaran magang di Sivia di instansi A dan sudah diplotting dosen pembimbing, tetapi ternyata tidak diterima di instansi A, lalu berpindah ke instansi lain, apakah nanti saat mengajukan ulang di Sivia mendapat plottingan dosen pembimbing baru atau tetap dosen pembimbing yang pertama? Oke. Mohon izin jawab Bu Farida ya. Jadi kalau di Sivia itu kalau misalkan pengajuan yang pertama itu memang
di-cancel oleh instansinya, ternyata mungkin sudah keduluan orang ataukah seperti apa, kan memang ya seperti itu ya, magang reguler ya. Nah, itu nanti memang kita harus ngajukan ulang ya. Jadi mengajukan ulang. Jadi prosesnya diproses mulai dari awal lagi. Ya. Ini enaknya kalau teman-teman konsultasi langsung ya. Insya Allah saya fasilitasi kalau masalah mau pembimbing siapa dan lain sebagainya, kan kita ngomong enak nanti kalau di fakultas gitu ya. Kalau dengan WA bisa request ke Pak Jati, Mbak. bisa. Ya. Nanti kita bisa omongkan. Itu istimewanya kalau teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran di kampus. Kalau dengan by WA, ya mungkin dengan load saya dan lain sebagainya, ya mungkin ya mohon maaf ya, kalau tidak sempat menanyakan request dosennya siapa dan lain sebagainya gitu ya. Karena nanti kita meskipun requestnya siapa, tapi keputusan tetap di prodi ya. Nanti saya akan juga sedikit banyak berkonsultasi ke Bu Farida atau juga mengkonfirmasi ke dosen yang bersangkutan kira-kira ditambahi berkenan atau tidak ya, karena itu nanti akan melihat load dari dosen yang bersangkutan, mulai dari load ngajarnya, load bimbingan skripsinya, dan load bimbing magangnya apakah sudah banyak atau tidak. Karena prodi lain kan juga barengan ya, kalau di dosen-dosen di kita juga bisa diplot di prodi-prodi yang lain ya. Jadi statusnya seperti itu. Itu Mbak Asilah ya, untuk pertanyaan dari Mbak Diah Pramita. Mungkin yang berikutnya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Nandia. Mengenai magang mandiri atau tidak berkelompok, itu alurnya bagaimana ya, Pak, pada saat proses di Sipia? Dan juga apakah boleh tetap dilaksanakan, mengingat pengerjaan magangnya secara individu? Oke, saya mohon izin jawab dulu Bu Farida. Ini Bu Farida insya Allah sudah tegas kalau masalah magang ini non-MBKM ya, yang non-MBKM, yang magang reguler, tidak diperkenankan individu ya, teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ya. Jadi yang boleh magang secara individu itu hanya magang yang MBKM ya. Kalau magang MBKM misalkan Mbak Faradita, misalkan di mana itu ya, kemudian Mbak Nurul tadi, Mbak Aminatur Rohiyah gitu ya. Ini kan sudah diterima magang MBKM secara individu, tetapi di mitra-mitra yang ini tadi, mitra-mitranya MBKM ya. Itu boleh magangnya secara individu, tetapi kalau teman-teman magang reguler tidak diperkenankan. Tapi ada juga misalkan ada tawaran ya, kadang ada kesempatan magang yang ini, yang kemarin saya sampaikan ke Bu Farida, misalkan dari BRI pernah membuat semacam seleksi ya, seleksi dibutuhkan magang mahasiswa untuk lingkup studi ini. Tapi kebutuhannya hanya 1 orang. Ya, tapi ini terseleksi. Itu boleh, monggo. Kita kemarin di Prodi sudah membahas ini karena memang kesempatannya langka dan insya Allah kalau model magang-magang seperti ini kan berkualitas ya. Ini ada kemungkinan diperbolehkan, ada kemungkinan, tapi ya itu ya. Dulu di sosialisasi yang pertama saya pernah menyampaikan kalau bisa segera konsultasi ke prodi, ke saya, ke Bu Farida boleh tidaknya ya. Tapi kalau memang ini hanya sekedar seleksi dan ini bukan hal yang perlu diperjuangkan kalau misalkan harus individu, ya keputusan ada di prodi ya, ada di Bu Farida gitu ya. Kalau memang tidak diperbolehkan. Makanya secara amannya ya untuk magang reguler ya berkelompok minimal 2 orang. Gitu. Jadi sekali lagi minimal 2 orang. Mungkin Bu Farida ada yang ditambahkan Bu untuk magang individu ini apakah benar-benar diperbolehkan atau tidak Bu? Baik, baik. Terima kasih Pak Jati. Kemarin kalau misalnya magang individu yang diperbolehkan pada saat COVID itu diperbolehkan karena ada keterbatasan PPKM, ada keterbatasan berkerumun dan seterusnya. Dan kemudian mahasiswa kan kembali ke rumahnya masing-masing. Ada yang ada dari Palembang kalau nggak salah waktu itu, Palembang, Sumatera atau Medan gitulah. Pokoknya di daerah Sumatera. Di Sumatera sana dia tidak bisa kembali ke Malang waktu itu memang ada ini dan dia harus magang. Kemudian dia magang di sana sendiri karena tidak ada temannya yang apa namanya yang seprodi yang bisa magang di daerahnya. Itu diperbolehkan karena memang kondisinya memang memungkinkan tidak memungkinkan untuk
berkelompok. Namun kalau untuk MBKM oke. Seperti yang sampaikan tadi. Karena di MBKM itu, magang MBKM itu ada seleksi, ada proses yang dibutuhkan dan seterusnya, ada kualifikasinya. Tapi kalau magang sendiri reguler dengan kemudian magang reguler secara mandiri itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti karena untuk prodi ilmu perpustakaan, ya saya tidak mengizinkan atau bukan saya tidak menyarankan untuk itu. Kalau misalnya kondisi emergensi, baru kami akan memberikan kemudahan, ya. Tapi kondisi emergensi pun itu pun harus alasannya harus apa? Bisa diterima. Kalau alasannya tidak bisa, ini ya bukan itu tujuan magang itu loh. Nanti nggak akan dapat gitu tujuan magang kalau mandiri, semuanya mandiri. Apakah nanti Anda bekerja itu secara mandiri? Maksudnya, misalnya kalau bekerja di suatu instansi kayak gitu, apakah secara mandiri tidak butuh orang lain? Jadi tidak ada teamwork di situ, tidak ada bagaimana misalnya namanya berteman atau dengan orang lain, bekerja dengan orang lain, pasti kan ada apa gesekan dan seterusnya. Nah, di situ dibutuhkan bagaimana Anda memanage apabila terjadi ada masalah dan seterusnya. Itulah ujiannya. Sebenarnya ujiannya di situ. Kalau ujian yang Anda laporkan sebenarnya kan hanya formalitas saya katakan kayak gitu. Itu aja yang ingin saya tambahkan Pak Jati. Saya tidak menyarankan untuk mandiri ya. Oke. Oke, monggo. Saya izin menambahkan sedikit Ibu. Kemarin itu ada yang menanyakan misalkan kalau magang individu, saya magang individu Pak, tapi nanti di tempat magang saya itu nanti di kelompok diberikan tugas secara berkelompok Pak. Jadi di sana ada teman-teman magang dari universitas lain gitu Pak. Nah ini kalau menurut saya tetap tidak bisa karena memang magang ini kan di ujian itu kita akan mengkonfirmasi kebenaran apa yang dilakukan oleh teman-teman, pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman ketika magang. Kan teman-teman yang di universitas lain kan tidak bisa diuji di satu forum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi, benar nggak Mbak ini pekerjaannya seperti itu? Benar nggak secara teamwork dia bekerja sesuai dengan porsinya, bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Begitu nggih. Jadi individu ini memang biasanya yang begitu itu Pak Jati. Biasanya yang mohon maaf. Biasanya yang begitu itu MBKM. Oh iya. Ya, tapi ini yang kalau MBKM oke. Tapi yang non MBKM saya tidak menyarankan. Ya. Oke, karena kalau MBKM kan ada dosen pendamping pendamping lapangannya Ibu. Jadi ada yang bertanggung jawab di sana itu memberikan tugas-tugasnya seperti apa dan itu dipertanggungjawabkan di Dikti sebagai mitranya Dikti. Betul. Baik, lanjut Mbak Asilah. Kita batasi atau bagaimana ini semakin sore Sudah mau maghrib loh. Iya. Jadi terima kasih lagi kepada Ibu Nurjati, kepada Ibu Farida dan Bapak Nurjati. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Buat para peserta yang masih punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi Pak Jati atau Bu Farida secara lewat WhatsApp ya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Farida, Bapak Nurjati, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat diaplikasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada acara hari ini. Nah, karena kita mengawali kegiatan dengan berdoa, marilah kita akhiri acara ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Akhir kata, saya Sheila Klanti Putri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sila, Bu Farida, teman-teman semuanya, Mas Firky dan kawan-kawan.